Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ate Fahrudin, SIKOM MIKOM, selaku dosen pengampu mata kuliah Seminar Komunikasi. Sebelum menjelaskan presentasi ke depan, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Aulia Kapratiwi dengan NPM 2118100110 dari semester 6A Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan mempresentasikan seminar usulan penelitian. Saya mengambil judul Pola Komunikasi Genbi Cirebon sebagai koordinator komisariat dalam memotivasi komisariat binaan. Studi kasus pada 6 komisariat di Cirebon. Nah, Genbi merupakan komunitas program beasiswa dari Bank Indonesia yang diperuntukkan bagi mahasiswa berprestasi yang memiliki potensi kepemimpinan tinggi. Penerima beasiswa ini diharapkan dapat menjadi pemimpin masa depan bangsa yang dapat membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. Jadi, Genbi ini merupakan komunitas satuan dari mahasiswa yang menerima beasiswa Bank Indonesia. Untuk di wilayah Ciayu Majakuning sendiri ada 6 universitas yang telah bekerja sama dengan Bank Indonesia Cirebon tentunya, sehingga mahasiswanya dapat menerima beasiswa Bank Indonesia. Yang pertama itu ada Universitas Majalengka, ada Universitas Wiralodra, Universitas Kuningan, Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon, ada Universitas Islam Negeri Cyber Syekh Nurjati Cirebon, dan juga ada Universitas Swadaya Gunung Jati. Nah, itu 6 universitas yang telah bekerja sama dengan Bank Indonesia, sehingga 50 mahasiswa yang terpilih dalam beasiswa Bank Indonesia-nya termasuk menjadi anggota Genbi Cirebon. Genbi Cirebon ini memiliki Genbi koordinator komisariat yang disebut Genbi Cirebon, dan juga memiliki Genbi komisariat, yaitu Genbi komisariat ini yang ada di universitasnya masing-masing. Jadi kayak Genbi Unma itu termasuknya Genbi komisariat. Nah, di atas Genbi komisariat ini ada lagi yang dinamakan Genbi Cirebon, yaitu Genbi Cirebon sebagai koordinator komisariat. Nah, komunitas Genbi ini merupakan hasil dari CSR dari Bank Indonesia dalam bidang pendidikan, di mana komunitas ini terbentuk sebagai wadah bagi penerima beasiswa yang diberikan kepada universitas tertentu di Indonesia dalam pengembangan potensi diri. Lalu dalam menjalankan kinerjanya, Genbi ini memerlukan motivasi untuk memaksimalkan kontribusinya terhadap apa yang telah ditujukan untuk menjadi visi 3 pilar Genbi. Motivasi di sini berperan penting dalam meningkatkan kinerja dan produktivitas anggota Genbi Cirebon. Sebagai insentif internal, motivasi yang tinggi mendorong anggota untuk menunjukkan semangat kerja yang besar, komitmen yang kuat, dan komitmen yang maksimal dalam segala aktivitas organisasi. Ketika motivasi tinggi, anggota ini cenderung lebih antusias dalam berkomitmen berkontribusi untuk kinerjanya. Jadi dalam menjalankan kinerja di Genbi Cirebon tentunya memerlukan motivasi. Dan motivasi ini bisa didapatkan melalui komunikasi tentunya. Karena Genbi ini sebuah komunitas, jadi masih erat dengan organisasi karena ada strukturalnya juga, di mana komunikasi organisasi merupakan proses saling menukar pesan dalam satu jaringan yang saling berketergantungan satu sama lain untuk mengatasi lingkungan yang tidak pasti atau selalu berubah-ubah. Kan di awal sudah saya jelaskan di mana Genbi Cirebon ini menaungi 6 komisariat ya. Jadi di situ perlu banget pola komunikasi yang efektif agar apabila ada perubahan atau ada suatu hal yang belum jelas ini dapat diatasi dengan baik. Komunikasi efektif memiliki peran krusial dalam
keberhasilan suatu organisasi dalam dinamika yang terus berkembang. Kemampuan untuk menyampaikan informasi dengan jelas dan efisien menjadi fondasi utama bagi keberlangsungan operasional dan pencapaian tujuan organisasi. Lalu fokus penelitian di sini saya untuk mengetahui bagaimana pola komunikasi dalam memotivasi komisariat Genbi Cirebon dapat menghasilkan kinerja organisasi yang lebih baik. Jadi saya fokus terhadap bagaimana sih pola komunikasi yang dilakukan oleh Genbi Cirebon untuk menyampaikan informasinya kepada Genbi Komisariat yang dinaungi dan seberapa berpengaruh pola komunikasi yang telah diterapkan oleh Genbi Cirebon tersebut. Lalu pertanyaan penelitian di sini yang pertama ada, bagaimana pola komunikasi antara Genbi Cirebon sebagai koordinator komisariat dengan Genbi Komisariat Binaan? Lalu, bagaimana Genbi Cirebon mengevaluasi kinerja Genbi Komisariat Binaan dan memberikan masukannya? Yang ketiga ada, bagaimana Genbi Cirebon membangun budaya kerja yang kolaboratif dan suportif antar Genbi Komisariat yang dibina? Lalu, apa saja faktor-faktor yang memotivasi anggota Genbi Cirebon di Komisariat Binaan untuk terlibat aktif dalam kegiatan organisasi? Tujuan penelitian saya yang pertama untuk mengetahui pola komunikasi antar Genbi Cirebon sebagai koordinator komisariat dengan Genbi Komisariat Binaan. Lalu yang kedua, untuk mengetahui bagaimana Genbi Cirebon dalam mengevaluasi kinerja Genbi Komisariat. Lalu yang ketiga, untuk mengetahui Genbi Cirebon dalam membangun budaya kerja yang kolaboratif dan suportif antar Genbi Komisariat yang dibina. Yang terakhir, untuk mengetahui faktor-faktor yang memotivasi anggota Genbi Cirebon di Komisariat Binaan untuk terlibat aktif dalam kegiatan. Lalu manfaat teoritis di sini tentunya pada bidang ilmu komunikasi tentang pola komunikasi Genbi Cirebon sebagai koordinator komisariat memiliki manfaat teoritis yang signifikan dalam memperdalam pemahaman tentang dinamika komunikasi organisasi, motivasi, dan kinerja. Di samping itu, penelitian ini akan berguna sekali untuk sumber referensi bagi mereka yang akan melanjutkan penelitian menggunakan tema yang sama. Lalu manfaat praktis sendiri, penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman yang lebih baik tentang pola komunikasi Genbi Cirebon yang efektif, baik verbal maupun non-verbal. Penelitian ini diharapkan dapat membantu Genbi Cirebon dalam mengoptimalkan interaksi antar Genbi Cirebon sebagai koordinator komisariat dengan Genbi Komisariat Binaan. Lalu tinjauan pustakanya ada dari Naurah Lis Narini tentang pola komunikasi organisasi generasi baru Indonesia, tapi ini di Genbi Sumsel ya pada tahun 2019. Nah, landasan teori di sini menggunakan teori informasi organisasi dari Carl Wick, di mana yang dimaksud merupakan komunikasi informasi, hal yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan suatu organisasi. Teori ini memfokuskan perhatiannya pada proses mengorganisasi anggota suatu organisasi untuk mengelola informasi daripada struktur organisasi. Lalu yang kedua menggunakan teori kebutuhan berprestasi dari MC Slelan atau Need for Achievement. Motivasi bervariasi tergantung pada kebutuhan seseorang untuk sukses. Menurut MC Slelan, motivasi adalah kebutuhan sosial yang dipicu oleh faktor eksternal. Dalam teori kebutuhan akan berprestasi, ada 3 jenis motivasi. Yang pertama motivasi berprestasi, yang kedua motivasi kekuasaan, dan yang ketiga ada motivasi afiliasi atau persahabatan. Lalu metode penelitian di sini, paradigma yang saya gunakan adalah interpretatif dan pendekatan penelitiannya menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Objek penelitiannya sendiri dengan menganalisis pola komunikasi yang diterapkan oleh Genbi Cirebon dalam perannya sebagai koordinator komisariat untuk memotivasi komisariat binaan. Lalu subjek penelitiannya, subjek yang akan diteliti ialah Genbi Cirebon dalam penyebaran informasi yang mempengaruhi efektivitas kinerja Genbi Cirebon, yang akan melibatkan ketua Genbi Cirebon dan para koordinator dari Genbi Komisariat Binaan. Metode penelitian yang saya gunakan dengan teknik pengumpulan data,
wawancara secara mendalam, observasi dan studi pustaka. Lalu dengan teknik analisis data dari model Miles dan Huberman, pengumpulan data, reduksi data, dan juga penyajian data. Lokasi penelitian yang saya pilih ada di Perpustakaan Bank Indonesia Cirebon karena di mana perpustakaan ini sudah biasa digunakan untuk kumpulan dari para anggota GNB Cirebon. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat untuk kedepannya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.